بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita bersyukur dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melangsungkan daurah ilmiah untuk menggali sebahagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tinggalkan untuk umatnya, berupa al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang menyebabkan seseorang mendapatkan hidayah, terbimbing di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jauh dari perkara penyimpangan dari syubhat dan syahwat, di mana syaitan akan selalu berusaha untuk memalingkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dari jalannya yang lurus. Dan tema kita pada daurah di hari ini, demikian pula pada pertemuan berikutnya, mungkin berbeda dengan daurah-daurah yang biasa kita adakan sebelumnya, yang bersifat umum. Meskipun daurah kita kali ini juga penting untuk diketahui dan difahami serta diilmui, baik
kaum lelaki, demikian pula kaum wanita, disebabkan karena kehidupan kita tidak terlepas dari kehidupan berkumpulnya antara lelaki dan wanita. Apakah seseorang bersama ibunya atau bersama saudaranya, saudara perempuannya, atau bersama anak-anak wanitanya. Sehingga sangat penting pula untuk diketahui oleh kaum lelaki, terkhusus ketika dia bertugas sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagai suami terhadap istrinya, sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keluarga mereka agar tidak terjerumus ke dalam neraka Jahannam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian memelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, allimuhum wa addibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu, demikian pula adab, akhlak yang diajarkan di dalam al-Islam. Sehingga meskipun tema kita di daurah kali ini lebih fokus membahas tentang seputar wanita muslimah, namun juga sangat penting untuk difahami, dipelajari oleh kaum lelaki. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang wanita muslimah adalah bahagian dari kehidupan ini. Dan Rasulullah SAW menyebut mereka sebagai mata'ul hayatid dunya, salah satu kenikmatan dalam kehidupan dunia. Terlebih ketika seorang wanita itu salihah, dia taat kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan kewajibannya dan menjauhi larangan-larangannya, maka dia adalah merupakan barang yang sangat berharga dalam kehidupan seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah seorang wanita yang salihah. Sehingga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat penting bagi kita sekalian untuk mendidik dan membina generasi wanita-wanita yang salihat, yang muslimat, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan syariatnya. Seorang wanita
yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mata', sebagai perhiasan. Sebab wanita adalah merupakan hiasan dalam kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tabiat wanita secara umum, bahwa semenjak kecil para wanita itu tumbuh dengan perhiasannya. Aw man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Seorang wanita itu tumbuh berkembang fil hilyah, dengan perhiasannya, wa huwa fil khisami ghairu mubin, dan wanita itu ketika bertengkar, apabila terjadi pertengkaran, perdebatan, biasanya mereka bertengkar dalam keadaan tidak dibangun di atas hujjah, disebabkan karena lemahnya akal-akal mereka. Maka firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan bahwa seorang wanita semenjak kecil mereka sangat identik dengan perhiasan, al-hilyah, az-zinah. Oleh karena itu wanita selain dirinya sendiri merupakan bahagian dari perhiasan. Maka demikian pula wanita tersebut selalu diiringi dengan berbagai macam perhiasan dalam kehidupannya, disebabkan karena wanita sangat identik dengan penampilan, dengan pesonanya, dengan kecantikannya, baik kecantikan secara zahir, secara lahiriah, demikian pula kecantikan secara batin, yang kaitannya dengan akhlaknya, agamanya. Disebutkan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kana yuqalu aqlul mar'ati fi jamaliha wa jamalur rajul fi aqlihi. Akalnya seorang wanita itu terletak pada kecantikannya, kecantikan secara zahir dan batin. Sedangkan kecantikan seorang lelaki atau ketampanan seorang lelaki terletak pada akalnya. Terletak pada akalnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah pernah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innaka la tuhadditsu 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haditsan ma sami'tuhu minhu. Kata Aisyah kepada Abu Hurairah, sesungguhnya engkau sering memberitakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang aku sendiri tidak mendengarkan hadis yang engkau sampaikan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya ummah, talabtuha wa shaghalaki anha al-mir'ah wal mikhalah wa ma kana shaghalani anha syai'un. Wahai ibu, yani Aisyah adalah ummul mukminin, ibunya kaum mukminin. Abu Hurairah memanggilnya wahai ibu.
sesungguhnya aku menuntut ilmu hadis ini, hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara engkau disibukkan dengan cermin dan celak. Ya, ini kebiasaan seorang wanita berhias, sementara aku tidak disibukkan oleh apapun. Ini pula yang menjadi alasan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika sebagian mempertanyakan aktsar Abu Hurairah, mengapa Abu Hurairah sangat sering menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menerangkan bahwa kaum Muhajirin mereka tersibukkan dengan as-safqu bil aswaq, berdagang di pasar-pasar, sementara kaum Ansar mereka tersibukkan dengan ladang mereka. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu seringkali mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam meskipun terasa lapar, meskipun dalam keadaan beliau tidak memiliki mata pencaharian, beliau tidak makan, terkadang beliau lapar, beliau tetap mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, bahwa engkau wahai Aisyah disibukkan dengan cermin dan celak, memakai celak, ya, menerangkan ini adalah merupakan kebiasaan para wanita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting bagi kita sekalian untuk menerangkan tentang hukum-hukum seputar zinatul mar'atil muslimah, perhiasan bagi seorang wanita muslimah, baik perhiasan secara zahir yang menyangkut pakaiannya, menyangkut perhiasannya, apa yang dianjurkan, apa yang dibolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Demikian pula yang berkaitan dengan perhiasan secara batin dari akhlak al-karimah yang sepantasnya bagi seorang wanita muslimah berhias dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha, wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun." Wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang dengan pakaian itu menutupi aurat-aurat kalian. Warisha, yaitu pakaian pelengkap yang menghiasi tubuh kalian, penampilan kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa libasut taqwa dzalika khairun." Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik dari pakaian zahir, dari penampilan ketika berpakaian. Dari sini menerangkan kepada kita bahwa pakaian tersebut ada yang zahir, ada pula pakaian yang batin. Dan sebaik-baik pakaian adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud az-zinah, perhiasan, dalam bahasa Arab, ma yutazayyanu bihi, sesuatu yang seseorang memperindah diri dengannya. Az-zainu lawan dari asy-syainu. Kalau asyain dengan shin, maka itu menodai, mengotori. Tapi kalau az-zain itu menghias, membaguskan sesuatu. Maka yang dimaksud dengan tazayyana, yaitu tajammala fi zahir, berhias secara zahir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim ketika menerangkan tentang pertemuan
Nabiullah Musa alaihissalam dengan Fir'aun untuk bersepakat dalam hari tertentu di mana mereka akan bertemu dan masing-masing menampakkan kemampuannya, di mana Fir'aun akan memanggil para tukang sihir. Maka disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, mau'idukum yaumuz zinah. Ketetapan kalian bersama kami untuk bertemu yaumuz zinah, yaitu pada hari az-zinah. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud hari az-zinah adalah hari Id, hari raya, atau hari berkumpulnya manusia di pasar. Dan itu adalah merupakan hari yang disebut az-zina li'annahum kanu yatazayyanuna bihi, karena mereka berhias pada hari tersebut. Jadi az-zinah itu identik dengan perhiasan. Apa yang menjadi hiasan seseorang. Demikian pula dalam suratul A'raf ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian setiap kali kalian mengerjakan salat. Ambillah perhiasan kalian, az-zinah, dengan menutup aurat dan berpenampilan yang layak ketika seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun az-zinah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, perhiasan atau az-zinah disebut untuk beberapa keadaan. Terkadang perhiasan itu kaitannya dengan perhiasan jiwa, az-zinah an-nafsiyah, perhiasan jiwa yang kaitannya dengan masalah tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, yaitu tentang masalah keimanan. Ketika seseorang memiliki iman, semakin kuat imannya menunjukkan semakin suci jiwanya, semakin bersih hatinya. Dalam suratul Hujurat ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaan kepada kalian keimanan dan menghiasi iman itu di dalam hati-hati kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut adanya keimanan dalam kalbu seseorang sebagai zinah, sebagai perhiasan yang menghiasi jiwa seseorang. Demikian pula penyebutan az-zinah, perhiasan, kaitannya dengan sesuatu yang ada di alam ini. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sebagai hiasan apa yang ada di langit berupa bintang-bintang. Demikian pula bulan dengan cahayanya. Maka ini adalah bagian dari perhiasan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah As-Saffat ayat yang ke-6 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib." Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia itu dengan zina, dengan perhiasan. Apa itu? Al-kawakib, dengan adanya bintang-bintang yang menghiasi langit.
Demikian pula dalam suratul Kahfi ayat yang ke-7, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai zina, sebagai perhiasan dalam kehidupan dunia. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah menerangkan ayat ini yang dimaksud zina, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di muka bumi sebagai zina, sebagai hiasan. Kata beliau, az-zinatu kullu ma 'ala wajhil ard. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Fa huwa umum, maka ini menunjukkan keumuman yang menjadi tanda akan adanya pencipta. Wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala sesuatu terdapat tanda-tanda kekuasaan yang menunjukkan bahwa dialah Allah Azza wa Jalla, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maka termasuk dalam hal ini hewan-hewan, binatang ternak, harta, sawah, ladang dan yang lainnya, yang mana seseorang merasa terhiasi kehidupannya dengan adanya hal-hal tersebut. Dan terkadang pula az-zinah yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim kaitannya dengan perhiasan yang dikenakan oleh seorang hamba berupa pakaian dan pelengkap-pelengkapnya yang biasa disebut oleh para ulama az-zinah al-muktasabah, yaitu perhiasan yang dikenakan seseorang dalam penampilannya, seperti yang disebutkan dalam suratul A'raf ayat yang ke-31, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian pada saat kalian hendak mengerjakan salat. Perhiasan ketika salat, yakni berpakaian. Seseorang berpakaian yang layak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang lelaki dengan pakaiannya yang layak. Demikian pula seorang wanita dengan pakaiannya yang layak. Yang nanti insyaallah taala akan kita terangkan pakaian yang layak yang dikenakan oleh seorang wanita ketika salat. Dan dalam surah An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna." Dan jangan sekali-kali seorang wanita menghentakkan kaki-kaki mereka agar diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan yang mereka kenakan. Kebiasaan para wanita, mereka memakai gelang kaki pada masa itu. Apabila di antara mereka ada yang ingin menampakkan perhiasannya, sehingga para lelaki mengetahui bahwa si fulanah memakai perhiasan di kakinya, maka dia hentak-hentakkan sehingga berbunyi, mengeluarkan bunyi. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang seorang wanita untuk menghentakkan kakinya sehingga diketahui perhiasan yang dikenakan. Dihentakkan saja untuk diketahui ada perhiasan yang dikenakan dilarang, apalagi menampakkannya. Maka ini juga kaitannya dengan perhiasan yang dikenakan oleh seorang hamba berupa pakaian dan pelengkapnya.
Dan terkadang zinah juga kaitannya dengan akhlak seseorang. Demikian pula kaitannya dengan tubuh, jasmani, ketampanan, kecantikan, postur tubuh dan yang lain sebagainya. Ini juga biasanya diidentikan dengan hiasan, az-zinah. Namun itu semua tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai dengan iman dan amal saleh. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada bentuk tubuh kalian dan tidak memandang kepada kecantikan kalian, tampanan kalian, rupa kalian, akan tetapi Allah Azza wa Jalla melihat kepada kalbu kalian, demikian pula apa yang kalian amalkan dari amal saleh. Maka dengan iman dan amal saleh seorang akan menjadi mulia di dunia dan di akhirah. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia seorang lelaki atau dia seorang wanita, dan dia mukmin, maka ini syarat iman dan amal saleh. Jadi bukan kecantikan, bukan ketampanan, bukan bentuk tubuh, namun iman dan amal saleh. Barang siapa yang memilikinya dari kaum lelaki dan wanita, kami akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh berkah, kehidupan yang bahagia, ketentraman di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalas dengan yang terbaik dari apa yang pernah mereka amalkan ketika di dunia. Dan az-zinah, perhiasan, apabila ditinjau dari penggunaannya, pemanfaatannya, terbagi menjadi 3 bahagian. Terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, ada perhiasan yang hukumnya mubah. Perhiasan yang hukumnya mubah, dibolehkan di dalam syariat bagi seseorang untuk berhias. Ada hal-hal yang dibolehkan untuk khusus wanita dan tidak diperbolehkan bagi kaum lelaki. Ada pula yang diperbolehkan bagi kaum lelaki yang tidak diperbolehkan dikenakan untuk wanita. Maka sesuatu yang tidak ada larangannya dalam kitabullah dan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka asal hukum perhiasan tersebut adalah mubahah, dibolehkan. Tidak diperbolehkan kita mengharamkan sesuatu tanpa dalil. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk hamba-hambanya dari yang baik-baik berupa rezeki. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ini hukum asalnya diperbolehkan bagi seseorang untuk memanfaatkannya. Asal hukumnya mubah. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi. Maka berbagai macam jenis perhiasan, selama tidak ada larangannya, boleh dikenakan. Jenis yang kedua, hiasan yang hukumnya mustahabbah, yang sifatnya dianjurkan. Di mana seorang menghiasi diri dengannya. Seperti misalnya yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang sunnah-sunnah fitrah. Bersiwak, mencabut bulu ketiak, natful ibab, mencukur bulu kemaluan, menggunting kuku, memelihara jenggot bagi lelaki, memangkas kumis bagi kaum lelaki, dan yang lainnya yang termasuk dalam sunnah-sunnah fitrah. Seorang wanita yang memakai pacar, khidab, ya, hinna, ini adalah bahagian dari perhiasan. Apabila ditempatkan pada tempatnya, menjadi satu hal yang sunnah. Seorang wanita berhias untuk suaminya misalnya, maka ini adalah hal yang dianjurkan. Yang ketiga, hiasan yang hukumnya haram, yaitu berhias yang terkadang dilakukan oleh seorang yang cara berhias tersebut telah datang pengharamannya dari kitabullah dan dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Seperti misalnya seorang memakai tato, laki-laki, demikian pula wanita memakai tato di bagian mana saja dari tubuhnya. Atau seorang wanita yang menghilangkan bulu alisnya dengan tujuan berhias. Atau seorang wanita yang menjarang-jarangkan giginya untuk menampakkan bahwa ini masih kekanak-kanakan, seperti gigi anak-anak. Al-mughayyirat khalqallah. Mereka adalah orang-orang yang telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin berhias dengan hal-hal yang diharamkan. Ini juga nanti akan dibahas secara tersendiri. Maka ini 3 pembagian dari perhiasan seseorang. Ada yang mubah, ada yang dianjurkan, ada pula yang hukumnya haram. Dan ini penting sekali diketahui oleh kaum muslimin, terkhusus wanita-wanita muslimat, agar jangan sampai mereka berhias dengan cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Dan terkadang ada perhiasan yang asal hukumnya mubah, namun bisa menjadi mustahabbah dan bisa pula menjadi haram. Tergantung hiasan tersebut dimanfaatkan untuk apa. Seperti misalnya memakai wangi-wangian, asal hukumnya mubah. Namun apabila seorang lelaki memakainya untuk sholat, lebih terkhusus lagi sholatul Jum'ah, maka menjadi sesuatu yang
sunnah, mustahabbah. Disebabkan karena adanya dalil-dalil yang datang dari Nabi SAW yang menganjurkan seorang memakai wangi-wangian. Demikian pula seorang wanita memakai wangi-wangian, namun dia meniatkan untuk suaminya, maka menjadi sesuatu yang mustahabbah. Karena seorang wanita dianjurkan berhias untuk suaminya. Dan bisa menjadi sesuatu yang haram apabila seorang wanita mengenakannya untuk dipakai keluar dari rumahnya, memakai wangi-wangian yang memiliki aramah yang mengundang fitnah. Dia keluar dari rumahnya sehingga bau parfum tersebut menyebabkan orang-orang menciumnya. Maka ini menjadi sesuatu yang diharamkan. Sebab Rasulullah SAW melarang seorang wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan memakai wangi-wangian sehingga tercium oleh satu kaum dan dia dianggap seperti seorang wanita penzina, waliyadzubillah. Dan az-zinah, perhiasan, juga terbagi menjadi dua dari sisi yang lain. Ditinjau dari sesuatu yang nampak dan yang tidak nampak. Ada zinatun zahirah, ada perhiasan yang zahir seperti pakaian dan pelengkap-pelengkapnya. Dan ada pula perhiasan yang batin, yang kaitannya dengan akhlak yang dimiliki oleh seorang wanita. Sebelum kita masuki pembahasan tentang perhiasan yang dikenakan oleh seorang wanita muslimah yang zahir dan yang batin, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam berhias. Ini prinsip secara umum dalam memanfaatkan perhiasan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk hamba-hambanya. Prinsip yang pertama, bahwa hendaknya seseorang senantiasa memperhatikan dalam berhias ketentuan-ketentuan syariat yang telah diterangkan di dalam Al-Quranul Karim dan dalam sunnah Nabi SAW. Sebab Islam adalah agama yang sempurna. Semuanya telah diterangkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian. Maka Islam telah membahas segala hal yang dibutuhkan oleh umatnya, bahkan sampai dalam perkara-perkara kecil, urusan istinja, urusan buang hajat diterangkan di dalam Islam. Apalagi yang kaitannya dengan masalah perhiasan yang memang sangat dibutuhkan, terkhusus bagi seorang wanita muslimah yang semenjak kecilnya mereka terbiasa dengan perhiasan. Maka tentu diterangkan di dalam Islam mana yang halal, mana yang haram, mana yang dianjurkan dan mana yang harus dijauhi. Ini yang pertama. Yang kedua, prinsip yang harus difahami dalam berhias, hendaknya seseorang tidak berlebih-lebihan, tidak israf, tidak menghabiskan waktu semuanya untuk berhias, atau mayoritas waktunya hanya di depan cermin,
dan menghabiskan hartanya, tabdzir, idha'atul mal, menelantarkan harta hanya dalam urusan hias berhias. Sementara di sana ada hal-hal yang jauh lebih penting untuk diperhatikan. Maka ini juga harus diperhatikan oleh seorang wanita muslimah. At-tawassut wal i'tidal, pertengahan dalam berhias adalah hal yang dianjurkan. Seorang wanita tidak menelantarkan dirinya dengan meninggalkan berhias, tidak demikian. Ya sudah, masa bodoh dengan perhiasan, masa bodoh dengan menghias diri. Biarkanlah saya jelek, biarkan pakaian saya jorok, bau saya menyengat. Tidak demikian, tidak dianjurkan. Wanita itu identik dengan berhias, sebagaimana yang telah kita terangkan tadi dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Namun tidak juga berlebih-lebihan, al-israf. Dalam hal apa saja, apabila seseorang berlebih-lebihan, sesuatu yang mubah bisa berubah menjadi sesuatu yang haram. Kata para ulama, kullu ma zada an haddihi inqalaba ila dhiddi. Segala sesuatu kalau melampaui batasnya, maka berubah hukumnya menjadi lawannya. Dari yang halal menjadi haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul A'raf ayat 31, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah kalian dan jangan kalian israf. Makan minum dibolehkan, namun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Dan di antara sifat dari hamba-hamba Allah yang disebutkan dalam suratul Furqan ayat 67, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Orang-orang yang mereka senantiasa berinfak, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula menahan, menjadi orang yang kikir. Dan pertengahan di antara keduanya, itulah yang akan menegakkan. Itulah yang terbaik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah, "Kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilah." Makanlah kalian, minumlah kalian, kenakanlah pakaian, bersedekahlah, namun hindari dua hal. Tidak melakukannya dengan cara berlebih-lebihan, dan tidak pula disertai dengan kesombongan. Diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, al-israfu, yang dimaksud al-israf, mujawazatul haddi fi kulli fi'lin aw qawlin, melampaui batas pada setiap perbuatan atau ucapan. Wa huwa fil infaqi ashhar, dan lebih masyhur penggunaan al-israf itu dalam hal mengeluarkan harta. Seseorang yang berlebihan mengeluarkan hartanya bukan dalam hal-hal yang lebih bermanfaat, maka itu disebut israf. Sebagaimana juga disebut at-tabdzir, mubadzir, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin."
Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jangan kalian bermubadzir, melakukan tabdzir. Orang-orang yang mubadzir itu adalah temannya syaitan. Dan syaitan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud mubadzir? Orang yang melakukan tabdzir. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan la tubadzir, jangan engkau melakukan tabdzir, maksudnya la tunfiq bil batil. Jangan engkau menafkahkan sesuatu dalam kebatilan, mengeluarkan harta untuk urusan-urusan yang batil. Maka ini yang dimaksud mubadzir. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh At-Tabari, Ibn Abbas mengatakan la tunfiq bil batil fa innal mubadzira huwal musrif fi ghairi haqq. Jangan engkau mengeluarkan hartamu dalam perkara yang batil. Sesungguhnya orang yang mubadzir itu yang berlebih-lebihan dalam mengeluarkan hartanya bukan dalam perkara yang hak. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dan Qatadah, inna tabdzira infaqul mal fi ghairi haqqih. Bahwa tabdzir itu adalah mengeluarkan harta bukan dalam urusan-urusan yang hak. Adapun dalam urusan hak, meskipun dia mengeluarkan dalam jumlah yang banyak, maka semakin banyak semakin afdal, selama dia tidak menelantarkan keluarganya. Ya. Seorang yang bersemangat dalam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dalam urusan-urusan kebaikan, semakin banyak yang dikeluarkan semakin mulia dia. Ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta seorang karena dia bersedekah. Namun kapan dia mengeluarkan hartanya dalam urusan yang batil, dalam perkara yang haram, sedikit saja yang dikeluarkan, maka itu termasuk mubadzir. Karena yang dimaksud mubadzir adalah seorang yang mengeluarkan hartanya bukan dalam perkara yang hak. Maka ini yang penting untuk diperhatikan oleh seorang wanita. Kadang-kadang sebagian para wanita, karena dia diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu membeli satu barang, mungkin satu barang saja harganya Masya Allah sampai berjuta-juta. Nah, dan berbangga-bangga dengan itu. Nah, beli tas maunya 10 juta. Padahal ada yang semisalnya 100 ribu. Cuman beda merek aja. Tapi maunya yang 10 juta. Kenapa? Karena dia ingin menampakkan kalau terjadi pertemuan, berkumpul dengan para wanita yang lain, ya, dia tidak ingin merasa tidak dihargai. Subhanallah. Ya. Nah, beli alat-alat rias wajah itu sampai jutaan. Maunya yang merek Italia, merek Spanyol, bukan separuh nyolong ya. Nah, jutaan harganya. Padahal ada yang biasa, ya, yang mungkin cuma ratusan ribu. Walhasil ma'asyiral rahimakumullah, sebagian para wanita berlebihan dalam hal ini. Israf. Ya, dan biasanya yang seperti ini identiknya dengan hal-hal yang kaitannya dengan masalah riya. Ya, ingin dianggap, ingin dipertontonkan, diperlihatkan kepada yang lainnya. Nah,
Dan khawatir jangan sampai hal ini akan menimbulkan persaingan. Menimbulkan persaingan dan semakin membuat sedih orang-orang yang statusnya di bawah mereka. Nah, dia melihat si fulana, oh fulana sudah punya 3 gelang. Masa saya cuma 1? Akhirnya timbul pertengkaran di tengah-tengah keluarganya, meminta kepada suaminya harus dibelikan. Ya, yang mereknya ini, yang gramnya sekian, harus dari toko fulan. Nah, tujuannya adalah untuk bersaing. Persaingan dalam urusan dunia tidak ada habisnya. Seorang wanita muslimah, ahlus sunnah, salafiyah harus lebih memperhatikan urusan din, urusan agamanya, semangatnya dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Unzuru ila man huwa asfalu minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Perhatikanlah orang yang di bawah kalian. Jangan perhatikan orang yang dunianya lebih di atas kalian. Itu lebih layak agar kalian tidak merendahkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Tidak dilarang seorang wanita berhias, silahkan. Apalagi ketika seorang berhias untuk suaminya, hal yang dianjurkan. Namun kalau sampai berlebihan, memaksa-maksakan diri, takalluf, maka ini menjadi sesuatu yang tercela. Kemudian juga yang harus diperhatikan bagi seorang wanita ketika berhias, hati-hati dengan idha'atul waqt, menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktu atau mayoritas waktunya dengan berhias. Kalau yang tadi, poin yang kedua, menghabiskan hartanya dalam urusan berhias, ini waktunya. Menghabiskan waktunya hanya untuk berhias. Hampir sepanjang hari dia menghabiskan waktunya untuk berhias. Padahal di sana masih banyak amalan yang perlu untuk dibiasakan dalam kehidupan rumah tangga. Membaca Al-Quran Karim, talabul ilm, menuntut ilmu, belajar bahasa Arab, belajar kitabullah, belajar sunnah, membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Wallahi itu lebih bermanfaat daripada menghabiskan waktu seluruhnya di depan cermin. Ya, bangun tidur cermin, lalu ke kamar mandi, balik dari kamar mandi cermin, terus berhias sepanjang hari. Sekali lagi, tidak dilarang seorang wanita itu berhias. Namun kalau sampai dia menghabiskan waktunya seluruhnya dalam hal tersebut, sampai kapan seseorang menghiasi dirinya semakin lama semakin bertambah tua? Akan tetapi kalau seorang berhias dengan akhlak yang mulia, dengan iman, dengan al-khuluqul karim, maka akhlak itu tidak akan menua. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Kemudian prinsip yang berikutnya dalam berhias, bahwa hendaknya seorang wanita menjadikan tujuan utamanya dalam berhias agar dia mampu berpenampilan yang baik di hadapan suaminya. Karena itulah tujuan utamanya. Mengapa dia memakai pakaian yang bagus? Mengapa dia memakai wangi-wangian? Tujuannya adalah untuk baik di hadapan suaminya, sehingga suaminya cinta dan sayang kepadanya. Inilah yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Imam Ahmad, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nisa'i khairun?
siapakah manusia yang terbaik? Siapakah manusia yang terbaik? Afwan, siapakah wanita yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa la maliha bima yakrah. Wanita terbaik adalah yang menggembirakan suaminya ketika suami memandangnya, melihatnya, yang senantiasa taat kepada suaminya ketika suaminya memerintahkan sesuatu kepadanya, dan dia tidak pernah menyelisihi suaminya baik terhadap dirinya ketika suami menginginkan sesuatu darinya, maka dia tidak menyelisihinya, dia tidak menentangnya, dia tidak mengingkarinya, atau yang kaitannya dengan hartanya, tidak menyelisihinya dalam hal-hal yang dibenci oleh suami tersebut. Disebutkan oleh As-Sindi rahimahullah dalam hasyiahnya ketika beliau memberi hasyiah atau syarah terhadap An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, tasurruhu idza nazar. Yang dimaksud menggembirakan suaminya ketika suami memandang kepadanya, ay li husniha zahiran aw li husni akhlaqiha batinan wa dawam ishtighaliha bi ta'atillahi wat taqwa. Jadi yang dimaksud menggembirakan suaminya ketika suami memandang kepadanya karena penampilan istrinya yang baik secara zahir, menunjukkan seorang wanita dianjurkan untuk berpenampilan baik di hadapan suaminya, atau karena baiknya akhlak yang dimiliki oleh istrinya secara batin, sehingga suami ketika bertemu dengannya itu merasa tentram. Sebab ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang inti dari kecantikan seorang wanita itu adalah akhlak, kemuliaan yang ada pada batinnya, pada dirinya. Berapa banyak mereka yang baik secara penampilan zahir, namun apabila memiliki batin yang buruk, maka berakhir dengan keburukan dan akan buruk di hadapan suaminya. Berbeda halnya dengan seorang wanita yang dia cantik secara batin. Dia senantiasa baik kepada suaminya, dia senantiasa melayani suaminya, dia tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya, dia senantiasa menyetujui, menurut kepada suaminya, selama bukan dalam hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suami merasa tentram hidup dengannya. Wa dawam ishtighaliha bi ta'atillahi wat taqwa. Dan wanita tersebut senantiasa sibuk menyibukkan dirinya dengan bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari penjelasan Al-Allamah As-Sindi rahimahullah taala ini menerangkan kepada kita bahwa wanita yang terbaik adalah yang senantiasa menjaga dua hal ini. Penampilan secara zahir, demikian pula penampilannya secara batin. Menjadi seorang wanita salihah yang penurut, yang senantiasa berusaha baik, memiliki akhlak yang mulia. Maka inilah yang akan menenteramkan kehidupan seorang dalam kehidupan dunia. Termasuk yang disebutkan oleh Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, di antara kebahagiaan seorang dalam kehidupan rumah tangga, antakuna zawjatuhu muwafiqah, apabila istrinya seorang yang penurut.
Kemudian prinsip yang kelima, yang ini juga sebenarnya kaitannya dengan kaum lelaki, dan dari satu sisi pula berkaitan dengan wanita, yang kaitannya dengan masalah berhiasnya seorang wanita di hadapan suaminya. Termasuk tuntunan di dalam syariat Islam, seorang lelaki apabila melakukan perjalanan safar, maka tidak diperbolehkan pada saat dia kembali di malam hari atau di tengah malam mengetuk rumah keluarganya, mengetuk rumah istrinya, yang dikhawatirkan istri tersebut yang karena dia tidak mengetahui kepulangan suaminya. Yang namanya malam hari biasanya itu adalah saat di mana seorang wanita tanpa persiapan menghadapi suaminya. Apalagi ketika suami tersebut pergi dalam waktu yang lama dan tidak diketahui kapan kembalinya. Seorang wanita biasanya berhias untuk suaminya. Ketika suaminya pergi, maka biasanya dia tidak berhias. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atala ahadukumul ghaibah fala yatruq ahlahu lailan." Apabila salah seorang kalian dalam waktu yang lama meninggalkan istrinya karena safar, mungkin safar untuk berdagang atau safar untuk berjihad atau yang lainnya, maka jangan dia mengetuk rumah keluarganya di waktu malam. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatruqa ahlahu lailan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengetuk pintu keluarganya di malam hari ketika dia datang setelah dari perjalanan safar. Para ulama bahasa menerangkan at-turuq, yang dimaksud at-turuq ya turuq al-maji'u bil-laili min safarin aw ghairihi ala ghaflah. Datang di malam hari dari perjalanan safar atau yang lainnya ala ghaflah, dalam keadaan pemilik rumah, penghuni rumah tidak mengetahui kedatangannya. Artinya tiba-tiba tanpa ada konfirmasi sebelumnya. Ini yang dilarang. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yatruku ahlahu lailan wa kana ya'tihim ghadwatan aw ashiyah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengetuk rumah keluarganya di malam hari, dan apabila Rasulullah hendak mendatangi mereka, beliau mendatanginya di pagi hari atau di sore hari. Dan diterangkan sebabnya mengapa seorang dilarang mengetuk pintu rumah keluarganya di malam hari. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghazatin, falamma qadimna al-Madinata dhahabna linadkhul." Suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Tatkala kami tiba di Madinah, kami pun ingin pergi untuk memasuki Madinah dan mendatangi rumah keluarga. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amhilu hatta nadkhulaha lailan." Ay asha'an kay tamtashi' ash-sha'ithah wa tastahid al-mughibah.
tunda masuknya kalian ke dalam kota Madinah di tengah malam atau di malam hari, agar asy-sya'ithah tantashit, agar seorang wanita yang rambutnya berantakan maka dia merapikannya, menyisirnya. Wa tastahiddal mughibah, dan agar seorang yang ditinggal lama oleh istrinya tersebut, oleh suaminya tersebut, dia melakukan istihdad. Yang dimaksud istihdad asalnya adalah mencukur bulu kemaluan. Dan yang dimaksud di sini adalah seorang wanita berhias sebelum kedatangan suaminya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya, yang menunjukkan bahwa seorang dia tidak bertemu keluarganya kecuali dalam keadaan keluarganya tersebut telah siap menyambutnya. Oleh karena itu kata para ulama, larangan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, apabila penghuni keluarga, yakni penghuni rumah atau keluarganya tersebut tidak mengetahui kedatangannya. Karena kita mengetahui bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak seperti zaman sekarang. Ketika mereka datang begitu saja tanpa pemberitahuan. Ya, karena tidak adanya alat komunikasi. Adapun pada zaman sekarang, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan. Seorang dari tempat yang jauh sudah berkomunikasi dengan keluarganya. Tanggal sekian, jam sekian insyaallah saya akan datang, sehingga diketahui oleh keluarganya. Maka ini sudah tidak termasuk at-turuq, larangan memasuki rumah atau mengetuk pintu rumah. Ya, disebabkan karena pemilik rumah tersebut atau penghuni rumah ini, dalam hal ini keluarganya, mengetahui kedatangannya. Syarat yang disebutkan tadi ala ghaflah. Apabila keluarganya tidak mengetahui atau secara tiba-tiba keluarganya datang. Disebutkan oleh Ibn Abi Jamrah, fihi an-nahyu an turuqil musafiri ahlahu ala ghirrah min ghairi taqaddumi i'lamin minhu lahum biqudumihi. Di dalam hadis ini terdapat larangan mengetuk pintu keluarganya di malam hari, ya, bagi seorang musafir yang datang dari safarnya ala ghirrah, yakni ala ghaflah, dalam kondisi keluarganya tidak mengetahui bahwa suaminya datang kecuali pada saat itu. Jadi tanpa ada konfirmasi, min ghairi taqaddumi i'lamin minhu, tanpa ada pemberitahuan kepada mereka tentang kedatangannya. Berarti kalau keluarga tersebut mengetahui kedatangannya, bahwa dia akan tiba di malam hari, maka tidak mengapa, tidak termasuk dalam larangan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun datangnya jam 12 malam atau jam 1 malam atau jam 2 malam misalnya, tapi keluarganya mengetahui, ya, ada konfirmasi, disampaikan kepadanya bahwa dia tiba jam tersebut, ini tidak termasuk pelarangan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini poin-poin atau prinsip-prinsip secara umum yang penting untuk diketahui oleh seorang wanita muslimah ketika ia berhias. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita memasuki pembahasan yang pertama yang kaitannya dengan perhiasan seorang wanita secara zahir, yang hubungannya dengan pakaian, al-libas. Dan pakaian ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia dan membedakan antara manusia dengan hewan-hewan yang tidak berakal dengan pakaian ini.
Mereka mengerti bagaimana cara menutup aurat. Sementara hewan-hewan dan binatang mereka tidak memahami. Mereka tidak mengetahui bagaimana cara menutup aurat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat yang besar ini dalam suratul A'raf. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai manusia, sungguh kami telah menurunkan pada kalian libas, pakaian yang menutupi aurat kalian, warishan, dan pakaian yang sifatnya hiasan. Jadi pakaian itu ada yang dimanfaatkan untuk menutup aurat, dan ada pula pakaian yang dimanfaatkan untuk berhias, yang kaitannya dengan penampilan seseorang. Ini pakaian yang zahir. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pakaian yang batin. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik. Sebab dengan berpakaian takwa akan menyebabkan seseorang berpakaian yang baik pula secara zahir. Ada kelompok orang-orang kafir yang katanya ingin kembali ke sifat natural, kembali menjadi hewan, kembali menjadi binatang, hidup tanpa berpakaian. Ya, kaum nudis, hidup tanpa berpakaian, persis seperti hewan, persis seperti binatang. Wallahul musta'an. Sangat menjijikkan. Mereka tidak memanfaatkan akal-akal mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka itu kal an'am, bahkan lebih buruk daripada hewan-hewan. Pakaian ini adalah merupakan nikmat yang besar, ya, yang menunjukkan akal yang sempurna pada diri seseorang. Bagaimana dia berusaha untuk menutupi hal-hal yang sifatnya memalukan untuk dinampakkan. Itulah manfaat dari pakaian. Yuwari sawatikum, yang menutup aurat-aurat kalian. Namun orang-orang kafir tidak memahami. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebut pakaian ketakwaan itu lebih baik. Sebab dengan pakaian ketakwaan akan menyebabkan seorang berpakaian yang sempurna secara zahir. Dia akan menutup auratnya dengan pakaian ketakwaannya. Maka dia akan berpakaian secara zahir. Berbeda halnya seorang tidak memiliki takwa Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bertelanjang tanpa rasa malu, mempertontonkan auratnya di hadapan orang-orang yang tidak halal untuk memandangnya. Al-mar'atu aurah, fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan. Wanita itu aurat apabila dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menjadikan pandangan lelaki merasa nikmat untuk memandangnya. Oleh karena itu yang terpenting dalam hal ini adalah seorang wanita harus memiliki pakaian takwa. Kalau dia memiliki pakaian ketakwaan, dia akan memelihara dirinya, kehormatannya dengan menutup auratnya. Sungguh indah perkataan seorang penyair, "Idzal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba 'uryanan wa in kana kasiya. Fa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih wa la khaira fi man kana lillahi 'asiya.
Apabila seseorang tidak mengenakan pakaian ketakwaannya, maka sungguh dia adalah orang yang telanjang meskipun dia berpakaian. Sebaik-baik pakaian seorang adalah taat kepada Allah, Rabb-Nya, dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk senantiasa menjaga pakaian takwanya. Pakaian ketakwaan adalah pakaian terbaik. Sebagaimana pakaian ketakwaan adalah bekal terbaik menuju akhirah, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pakaian yang zahir yang dikenakan oleh seorang wanita muslimah, ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan agar kemudian seorang wanita muslimah benar-benar berpakaian dengan pakaian yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang sejalan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini. Adapun yang kaitannya dengan bentuk pakaiannya, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Syarat yang pertama, pakaian tersebut harus menutupi seluruh badannya, seluruh tubuhnya. Bahagian apa saja dari tubuhnya, termasuk wajahnya, termasuk dua kakinya, termasuk telapak tangannya. Apabila dia keluar dari rumahnya atau ketika dia berada di hadapan orang yang ajnabi, yang bukan mahramnya. Meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum menampakkan wajah dan kedua telapak tangan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Namun ma'asyara an-nisa rahimakunallah, pertanyakan kepada diri kalian, yang manakah yang lebih mendekatkan diri kepada Allah? Yang manakah yang lebih menunjukkan ketakwaan seorang wanita kepada Allah Subhanahu wa taala dari pakaian tersebut? Dan yang manakah yang lebih afdal? Kalau kita tidak mengatakan wajibnya untuk menutup wajah dan kedua telapak tangan, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, al-khuruj min khilafil ulama mustahab. Keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama adalah hal yang dianjurkan. Terlebih lagi dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW sangat kuat menunjukkan kewajiban seorang wanita muslimah untuk menutup seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya. Demikian pula telapak tangannya. Demikian pula kakinya. Ada sebagian wanita muslimah, dia menutup wajahnya, tapi dia tidak menutup tangannya. Dia keluar dari rumahnya, di jalan, di mal, di pasar, dengan santainya dia memperlihatkan tangannya atau telapak tangannya, kadang-kadang sampai sebagian lengannya terlihat, tapi wajahnya ditutup. Ada sebagian lagi yang dia menutup wajahnya,
tapi kakinya dibiarkan terbuka dan terlihat. Bahkan kadang-kadang sampai mendekati setengah betis. Itu pakaian laki-laki. Di atas mata kaki itu pakaiannya laki-laki. Wanita tidak diperbolehkan berpakaian yang menyerupai pakaiannya kaum lelaki di atas mata kaki. Ya. Dengan alasan di rumahnya saja. Padahal dia di depan rumah. Lagi nyapu di halaman. Terlihat kakinya, terlihat betisnya. Tapi wajahnya ditutup. Hijab aneh. Dan hijab nyeleneh. Oleh karena itu, mungkin di antara mereka ada yang tidak memahami cara berhijab yang syar'i. Ma'asyiran nisa, yang wajib bagi seorang wanita menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya, telapak tangannya dan kakinya. Di antara dalil yang menerangkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan jangan mereka menampakkan perhiasannya. Janganlah para wanita itu menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak darinya, yang memang sudah tidak bisa disembunyi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa ma zahara minha, kecuali apa yang nampak darinya. Allah tidak mengatakan kecuali apa yang ia nampakkan darinya. Beda antara zahara dengan azharat. Kalau azharat, kecuali apa yang dia nampakkan. Wanita itu sengaja menampakkan. Kalau seorang wanita membuka wajah, itu zahara atau azharat? Nampak sendiri atau dia sendiri menampakkan? Dia menampakkan. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang nampak, yang memang tidak bisa disembunyi. Apa itu? Pakaiannya. Pakaiannya. Kalau seandainya ada pakaian yang kalau dikenakan hilang wanitanya, tidak terlihat kecuali bahkan pakaiannya pun tidak terlihat, hilang. Nah, itu lebih selamat lagi. Cuman repot juga untuk mencarinya. Nah, jadi ini sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Diterangkan oleh sebagian para ulama salaf seperti Ibnu Mas'ud, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Abul Jauza. Salah satu riwayat dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai dan yang lainnya, ketika mereka menerangkan illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak darinya, birrida'i wasthiyab, yaitu pakaian luarnya, pakaiannya. Wa ma yabdu min asafil thiyab, dan apa yang nampak dari bagian bawah dari pakaian tersebut. Nah, karena pakaian wanita itu benar-benar menutupi seluruhnya sampai ke bawah, sampai terseret itu pakaian. Nah, namun terkadang apalagi ketika seorang kesulitan untuk memakai kaos kaki pada waktu itu, ya terkadang terlihat sedikit dari bahagian tersebut. Nah, padahal dia telah berusaha untuk menutupinya, namun sulit. Kadang-kadang tersingkap, mungkin karena angin atau yang semisalnya. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kata beliau, hiya thiyab, yang dimaksud adalah pakaian.
Yang dimaksud adalah pakaian. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ay la yudhhirna syai'an min az-zina lil ajanib illa ma la yumkinu ikhfa'uh. Yaitu jangan para wanita itu menampakkan sedikit pun dari perhiasannya kepada orang-orang asing yang bukan mahram, kecuali sesuatu yang tidak mungkin untuk disembunyikan. Kata Ibnu Mas'ud, yang dimaksud adalah pakaian, yakni ala ma kana yata'atahu nisa'ul arabi minal miqna'ah allati tujallilu thiyabaha, yaitu apa yang biasa dikenakan oleh wanita-wanita Arab dari kerudung yang menutupi pakaiannya, pakaian dalamnya. Wa ma yabdu min asafil thiyab fala haraja 'alaiha fi, dan apa yang nampak dari pakaian bawahnya yang memang sulit untuk disembunyikan, maka tidak ada dosa dalam hal ini. Lianna hadza la yumkinu ikhfa'uh, karena ini sesuatu yang tidak mungkin disembunyikan. Wa nadhiruhu fi ziyyin nisa ma yadhhar min izariha wa ma la yumkinu ikhfa'uh, dan yang semisalnya dari pakaian wanita, nampak sarungnya dan yang tidak mungkin untuk disembunyikan. Lalu beliau juga menyebutkan bahwa selain Ibnu Mas'ud, yang berpendapat demikian adalah Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Abu Jawza, Ibrahim An-Nakhai, dan yang lainnya. Dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya bagi para wanita untuk menutup seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya dan telapak tangannya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Disebutkan dalam suratul Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan seluruh wanita kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab di atas seluruh tubuh mereka. Yang demikian lebih diketahui dan dikenal mereka sebagai wanita-wanita muslimah yang merdeka, dan mereka tidak diganggu dan tidak disakiti. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para sahabat dan tabi'in menafsirkan yang dimaksud dengan mengulurkan jilbab adalah menutup wajah. Dan itu diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan dari kalangan tabi'in Abidah As-Salmani, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, dan yang lainnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, amarallahu nisa'al mu'minin idza kharajna min buyutihinna fi hajatin ay yughattina wujuhahunna min fawqi ru'usihinna bil jalabib wa yubdina 'ainan wahidah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita-wanita kaum mukminin apabila keluar dari rumah-rumah mereka karena ada satu kebutuhan, hendaknya mereka menutup wajah-wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab dan menampakkan satu matanya saja, sekedar untuk bisa melihat jalan. Ya. Jadi benar-benar itu kondisi darurat, menampakkan mata, sekedar untuk bisa melihat di jalan. Demikian pula yang disebutkan oleh Muhammad ibn Sirin. Aku bertanya kepada Abidah As-Salmani tentang firman Allah, yudnina alaihinna min jalabibihinna,
Mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka dari atas mereka. Kata beliau, faghatta wajhahu wa ra'sahu wa abraza 'ainahu al-yusra. Dia menutup wajahnya dan kepalanya, menampakkan mata kirinya untuk melihat. Jadi sekedar untuk melihat itu saja. Ada sebagian memakai penutup wajah, bukan matanya saja yang kelihatan, tapi sebagian hidungnya turun. Bahkan ada yang sebagian sampai ke dahinya, pakai cadar tapi nampak kecantikannya, nampak kulitnya. Nah, dan ini bukan hijab yang syar'i. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, bahwa beliau mengatakan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, mereka mengulurkan jilbab di atas tubuh mereka, kharaja nisaul ansar ka'anna 'ala ru'usihinna al-ghirban min al-aksiyah. Keluar para wanita-wanita Ansar, itu seakan-akan di kepala mereka ada burung gagak, karena mereka menutup kepala mereka, wajah mereka dengan kain-kain mereka. Burung gagak berarti warna hitam. Oleh karena itu Al-Jassas mengatakan, fi hadhihi al-ayati dalalatun ala anna al-mar'ata asy-syabbah ma'muratun bisatri wajhiha 'anil ajnabiyyin wa izhari al-'afaf 'inda al-khuruj li'alla yatma'a ahlur riyab fihinna. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa seorang wanita pemudi, wanita remaja diperintahkan untuk menutup wajahnya sehingga terhalang dari al-ajnabiyyin, para lelaki yang bukan mahram, dan menampakkan kehormatannya ketika dia keluar memelihara kesucian, agar orang-orang yang terdapat penyimpangan pada diri mereka tidak menyakiti dan mengganggunya. Dalil yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, yarhamullahu nisa'al muhajiratil awwal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada wanita-wanita muhajirat. Yang pertama, lamma anzalallah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaknya mereka mengulurkan atau memakai kerudung-kerudung mereka untuk menutupi juyubihinna, menutupi hingga ke dada mereka. Maka diterangkan oleh Aisyah apa sikap para wanita-wanita muhajirat ketika turunnya firman Allah, yang mereka lebih mengerti bagaimana cara mengamalkan ayat ini. Syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha, maka mereka memotong kain-kain mereka lalu mereka berkhimar dengannya. Apa yang dimaksud berkhimar dengannya diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Beliau terangkan apa maknanya secara bahasa. Fakhtamarna biha, para wanita itu berkhimar dengannya. Kata beliau, ghattayna wujuhahunna, yaitu mereka menutupi wajah-wajah mereka. Mereka menutupi wajah-wajah mereka.
Dan disebutkan pula dalam Kitabul Ashribah dalam Fathul Bari oleh Al-Hafidh ketika menerangkan khimar bagi seorang wanita. Biasanya kita terjemahkan kerudung, tapi apa kerudung maksudnya? Khimar dalam bahasa Arab, khimarul mar'ah disebut khimar li'annahu yasturu wajhaha. Karena kerudung itu menutupi wajahnya. Wajah seorang wanita. Dalil yang berikutnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, demikian pula Ibn Abi Hatim dari Safiyah bintu Syaibah. Beliau mengatakan, ketika kami sedang duduk di dekat Aisyah radhiyallahu anha, lalu kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan tentang wanita-wanita Quraisy dan keutamaan mereka. Lalu Aisyah mengatakan, inna linisa'i Quraisyin lafadla. Sesungguhnya wanita Quraisy itu memiliki keutamaan. Wa inni wallahi ma ra'aitu afdala min nisa'il amsar ashadda tasdiqan bi kitabillah wala imanan bitanzil. Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang paling utama dari wanita Ansar yang paling bersegera dalam membenarkan kitabullah dan beriman kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diturunkan surah An-Nur ini, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, maka mereka memukulkan dengan kerudung mereka ke dada mereka. In qalaba rijaluhunna ilaihinna yatlu alaihinna ma unzila ilaihinna fiha. Maka para lelaki ini pulang ke rumahnya untuk mendatangi wanita-wanita mereka. Lalu mereka bacakan kepada wanita-wanita mereka apa yang diturunkan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yatlu ar-rajulu 'ala imra'atihi wa ibnatihi wa ukhtihi. Seorang lelaki membacakan ayat itu kepada istrinya, kepada anak perempuannya, kepada saudara perempuannya. Wa 'ala kulli dhi qarabati, dan kepada setiap kerabatnya. Ma minhunna imra'atun illa qamat ila mirtiha al-murahhal fa'tajarna bihi tasdiqan wa imanan bima anzalallahu min kitabih. Maka tidaklah seorang pun dari wanita tersebut mendengarkan ayat ini, melainkan ia segera mendatangi atau mengambil kainnya, lalu kemudian dia i'tajarat bihi. Diterangkan yang dimaksud i'tijar laful khimar ala ras ma'a taghtiyatil wajh, melilitkan kerudung di atas kepalanya dan disertai dengan menutup wajah. Jadi mereka segera memotong kain-kain mereka yang ada di rumahnya, lalu mereka fa'tajarat bihi, segera menggunakan kerudung dan menutupi wajah sebagai bentuk pembenaran dan keimanan dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Fa asbahna yusallina wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-subha mu'tajiratin ka'anna 'ala ru'usihinna al-ghirban. Sehingga mereka salat subuh, mereka ke masjid mengerjakan salat subuh di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka menggunakan kerudung menutupi wajah mereka, seakan-akan di kepala mereka, di atas kepala mereka itu ada burung gagak. Yang menunjukkan mereka melilitkan kerudung di kepala mereka dan menutupi wajah-wajah mereka. Ya. Begitulah amalan para sahabiyat, wanita-wanita sahabat yang paling mengerti bagaimana cara mengaplikasikan ayat ini. Bagaimana cara mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.